Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, waskita semangat pagi. Siapa kita? Waskita, Waskita. kompak dan solid. Terima kasih kepada Pak Anas dan semua. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang kehidupan pribadi saya pertama gabung di masuk proyek, yaitu saya pertama gabung di proyek ini Gor Ciracas 2004 kalau nggak salah. Itu saya baru pertama gabung, jadi harian K3 dulu sebelum masuk ke kantor. Selang beberapa bulan, kalau kata 8 bulan, saya diajak lagi ke proyek Bali. Di sana saya dapat 2 proyek, yaitu di Biswok sama di Nusa Dua. Di sana saya masih sebagai harian juga, harian kantor tapinya, diangkat jadi OB dulu saya di sana di proyek Biswok. Yang ngajarin dulu siapa Udin, yang pertama kali kenal saya Pak Udin dulu yang di Biswok. Ya, saya dapat hampir 6 tahun di Bali, banyak pengalaman di sana karena mayoritas di sana Hindu. Jadi kita pas bulan puasa, alhamdulillah dapat PM-nya juga persis sama dengan Pak Anas, walaupun beliau Hindu tapi mengedepankan Muslim. Itu tiap kali ada kegiatan untuk Muslim, beliau tidak melarang, bahkan beliau juga menyuruh kalau bahkan ada stafnya yang telat Jumatan, malah beliau yang ini, kenapa kamu gak Jumatan dulu, kata beliau begitu. Waktu itu PM-nya Pak Agung Gede Sumadi di proyek Biswok. Lanjut di sana saya kalau nggak salah yang di Biswok 3 tahunan. Lanjut lagi ke proyek Nusa Dua Bali, di sana juga sama, hampir 3 tahunan karena saya mengalami 3 kali puasa dan 3 kali nyepi. Ya, kalau nyepi di sana kita tidak diperbolehkan kemana-mana, malah kita paling di basement. Kalau pas nyepi itu makanan juga kita disuplai selama 1 hari, itu udah nyetok. Dan kita pun dijaga sama ini kalau di hansip atau kalau di sana pecalang. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. Pas waktu itu hari Jumat juga kita Jumatan dikawal sama para pecalangnya ke masjid. Nah, setelah itu kita balik lagi ke kantor sambil ini, dan di nyepi itu kita tidak boleh ada kelihatan lampu, walaupun kita menyiapkan lampu ditutup yang rapat, jadi tidak boleh kelihatan dari luar cahayanya itu. Nah, setelah itu saya dapat hampir 6 tahun di proyek 3 tahun di Biswok, 3 tahun di Nusa Dua. Hanya saya pindah lagi ke pindah PM lagi, yaitu ke Pak Batara yang di perpustakaan. Setelah itu dapat
2 tahunan kalau nggak salah di perpustakaan, gabung sama Pak ini, Pak Basara dan yang lainnya. Setelah itu saya gabung lagi ditarik ke WRT. Pertama kali saya gabung sama Pak Anas di WRT masih dengan ini, maka posisi sebagai OB. Waktu itu dapat beberapa tahun saya di ini lagi, diajak lagi di Heritage. Ya, di Heritage sana saya baru pertama kali disuruh bantu Palana di ini gudang. Nah, saya tuh kuasa saya apa namanya, skill saya di situ tidak inilah, karena dari OB saya ke ini ke administrasi, belajar administrasi, apa namanya, masih inilah, karena saya pendidikan juga gak ini, nggak seperti bapak-bapak dan mbak-mbak lah. Sekian juga saya tidak ini, tidak memahami apa-apalah waktu itu, nggak diajarin. Dan pertama ini Pak Agus sama Pak Leli yang ngajarin administrasi gudang seperti apa. Berasa di situ apa namanya, masih inilah, kalau ibaratkan lampu itu gak ada lampu sama sekali, gelap, karena gak ngerti apa-apa. Itu saya belajar, diajarin sama Pak Agus sama Pak Leli. Nah, alhamdulillah sedikit-sedikit saya bisa, walaupun saya belum lancar sampai sekarang, masih ini apa namanya, tahap belajar lah. Jadi masih perlu bimbingan dari bapak-bapak semua dan mbak-mbak, karena saya masih dalam tahap belajar ini apa namanya, ngelola di gudang seperti apa. Saya juga belum terlalu ini ya, karena saya masih awam lah. Setelah itu saya diajak lagi ke proyek Batam, Pulau Galang, karena saya hampir setahun, walaupun tahap pekerjaannya cuma 1 bulan, tapi saya perawatan sampai pembangunan mako, karena hampir sebulan, hampir setahun di proyek Batam. Karena saya gak pulang juga waktu itu karena COVID, jadi saya putuskan tidak pulang sampai akhir, habis apa namanya, peralatan yang ada di gudang ini, gudang apa namanya, kontainer. Nah, di sana setelah habis itu saya pulang. Nah, karena terkendala COVID, beberapa ini kan tidak ada proyek, tapi kita kayak ditampung gitu di WRT, di mesnya Jamrud. Kalau nggak salah hampir waktu itu COVID hampir 2 tahunan ya, baru ini belum dapat proyek. Nah, alhamdulillah selama itu saya juga tidak putus inilah, bahkan untuk beli apa namanya, kebutuhan si kecil, walaupun COVID, sedangkan orang lain pada dikurangin, pada diberhentikan lah. Alhamdulillah saya selama ikut Panas tidak ada inilah, ibaratkan tidak putus honor lah kalau pasarannya. Setiap bulan selama 2 tahun itu, walaupun kerja saya cuman ibaratkan waktu itu pada kumpul di proyek museum, di sana kita ini apa namanya, ada kelompok bertani namanya Kobertop. Waktu di rencana proyek museum, karena hampir 2 tahun kita di sana pertama nanam pohon pisang sekeliling proyek. Nah,
alhamdulillah nggak tahu sekarang mungkin udah ada yang panen karena kita kemarin ketinggalan karena proyeknya gagal. Di situ kita tiap hari itu sama Pak Jaki juga ini apa namanya bercocok tanam untuk sayuran, ini apa namanya untuk sayuran dan ini buat cabai. Nah itu kita kumpul setiap hari sampai hampir 2 kali lebaran nih di sana. Nah 2 tahun. Setelah itu kita dapat ini lagi di mana di RSCM kalau salah. Dari Batam itu kita ke RSCM masih sama Pak Anas juga beberapa bulan dapat lagi di proyek kalau nggak salah di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah saya diajak juga di sana. Di sana saya bantu ini lagi, balik lagi ke mana? Kobe lagi. Nah, dari sana saya kalau nggak salah dapat 8 bulanan atau 7 bulan ini lagi diajak lagi saya ke Solo itu kalau nggak salah 4 bulan kalau nggak salah. Nah di sana di Solo saya jadi ini lagi di gudang lagi 4 bulan di sana. Nah di sana saya habis dari sana saya nganggur itu sampai hampir 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan itu nganggur, saya kerja ini apa namanya kerja serabutan lah untuk ini. Nah, alhamdulillahnya setelah lebaran itu ada ajaklah saya ke sini selama udah 8 bulan nganggur. Nah dari sini saya di ini lagi apa namanya suruh bantu di gudang lagi karena baru 3 bulanan kalau nggak salah. Nah, buat 3 bulan saya belajar di administrasi gudang lagi. Jadi saya masih inilah belum terlalu paham di ini lagi apa namanya administrasi. Ini administrasinya masih acak-acakan dan apa namanya untuk pengambilan juga dari mandor atau apa dari pelaksananya kita belum ada, kadang ada yang paraf ada yang enggak. Untuk pengambilan barangnya itu ya mungkin apa namanya kurang tertib administrasinya ya mungkin dari apa namanya kalau ditertibkan sekarang tuh masih inilah belum tertib karena masih galakan mandor-mandornya sama ini kan, kalau nggak dikasih ya minta dulu gitu kan, para belakangan seperti itu sama pelaksana juga karena ya mungkin ya saya baru lah, orang baru lagi walaupun dengan tim yang lama tapi kan suasana baru. Nah, saya di gudang sini baru sekitar 3 bulan. Ya, saya sih bangga ya, ibaratkan walaupun saya tidak mengemban pendidikan yang tinggi karena saya apa namanya masih ya walaupun ini sedikit cerita tentang pribadi saya biar pada tahu karena saya jangankan ibaratkan saya sekolah SD SMA lah ya apapun saya tidak ya alhamdulillah saya bisa walaupun tulisan saya jelek tapi saya tetap bisa baca gitu kan. Nah disitu saya kebanggaannya disitu. Dulu saya pernah sampai di inilah sama apa namanya sama ibunya teman sebaya saya. Wah dulu gini kebilangnya, kamu gak sekolah mau jadi apa? Mau jadi tukang tahu katanya kan. Ya, alhamdulillah saya kan walaupun gak sekolah bisa ikut di proyek BUMN lah walaupun dengan bekal nekat. Cuman dulunya saya tukang apa namanya
di OB, tukang sapu di OB. Sekarang walaupun belum ini, saya bisa belajar di apa namanya, di administrasi gudang, karena ya keterbatasan pendidikan saya dan apa namanya, karena saya tidak sekolah ke apa, nggak seperti mbak-mbak atau bapak-bapak yang mungkin sampai kuliah. Ya kalau saya mah tidak. Ya mohon kalau ini, kalau apa namanya, saya kurang inilah, ini mohon dibimbing lagi. Ya, sekian dari saya. Itu cerita ya, bukan sekedar apa namanya, bukan apa namanya, bukan tema, ini cuma sekedar cerita aja. Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang mau nambahkan atau kritik, monggo. Cukup. Ya, terima kasih Pak. Saya baru tahu kalau Pak Uceng nggak sekolah sama sekali. Agak Pak. Jangankan apa SD Fortis ya, enggak. Pak Uceng enggak. Tapi saya ada kebanggaan lah, ibaratkan saya apa namanya, bisa ikut di proyek-proyek BUMN. Karena kan teman-teman saya yang STM itu banyak yang nganggur juga, karena kan di kampung itu kebanyakan kalau kita tidak keluar dari apa, tidak merantau lah. Nah, kebanyakan di kampung saya gitu. Orangnya pada pelit. Dulu belajar bacanya gimana? Belajar Saya cuman ini aja sih Pak, apa namanya, cuman bertanya-tanya ini huruf apa gitu kan dulu. Karena orang tua keterbatasan biaya, tapi alhamdulillah ada adik saya sampai SMP. Bukan saya doang sih Pak, iya. Tidak apa, nggak ada pendidikan sama sekali lah ibaratkan. Saya cuma ikut ngaji doang ibaratkan dulu. Tadi oh ini huruf ini, ya sedikit-sedikit saya gabungkan bisa baca gitu kan, seperti itu Pak. Mungkin ada arahan dari Pak Anggit sebagai bosnya di sini. Apa arahannya? Iya Pak. Kalau di jumlah proyeknya yang pernah saya ikut apa di kita, ada jumlah proyeknya Pak Uceng, jumlah proyeknya Pak Uceng. Jadi sini kita juga sama-sama belajar. Pertama administrasi buat kita itu hampir setiap tahun. Terutama di provinsi Umar, jadi kita nggak ada yang belajar. Nah, terus dari Pak Zaki sebagai bosnya mandor-mandor yang nggak tertib itu apa arahannya apa nih? Tapi Pak Zaki salah satu orang gudang yang galak, yang galak itu berani dan disiplin. Jadi menurut saya Pak, walaupun katakanlah latar belakang pendidikannya minim ataupun tidak punya basic bidang atau proyek, itu yang penting itu disiplin, komitmen gitu. Jadi disiplin itu ya apa yang diajarkan oleh teman atau apa itu ya apa namanya dikomitkan gitu ya, bacanya komitmen, juga belajar juga komitmen untuk administrasi itu poinnya sih itu kan. Nah itu udah berani kan. Kalau mandor-mandor yang ini dia kan dilematis tuh, karena kalau di proyek sebelumnya dia bisa disiplin. Nah kalau di sini kan di IKN mungkin mandor juga agak manja gitu ya. Kalau diketatin ngambek gitu. Ya. Jadi udah kalau kayak ini gitu. Iya. Kalau enggak pelaksana juga sama, lo nanti aja. Oh, nah itu pelaksana juga sama, agak manja, semi ngambekan. Nah itu gimana itu? Lo baper lah itu. Ya diajak ngopi lah bukan? Ya ngajak ngopi sampean. Ya. Nah, saya. Enggak, nanti sampai ngomongin Mas Fajar juga ada kan? Ada. Nah, Mas Fajar ya. Ya udah itu urusan saya Pak, gitu harusnya tadi. Iya. Kasihan juga dia kan sebelumnya di proyek-proyek kan terkenal taat gitu ya. Tapi di sini kan agak dilematis juga gitu. Kalau ambil material nggak ada paraf, nggak dikasih,
nanti dia ngambek, Iya. minta pulang kan gitu, pulang gitu kan. Ada banyak surat. Ya pelaksana juga gitu ya. Kalau nggak dikasih ngambek gitu. Nah mungkin nanti itu menjadi PR sehingga semua saling mendukung gitu ya Pak Ujang ya. Iya. Ya. Nah terus ini kalau diambil kesimpulan sebenarnya kan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekolahan lah ya. Orang belajar itu tuh katakanlah nggak harus sekolah gitu. Kan intinya gitu ya. Ternyata belajar sekarang kan bisa mengoperasikan komputer Pak. Bisa belum belajar Pak. Iya. Ya yang dimaksud lancar apa itu kan? Iya. Emang yang dimaksud lancar tuh sambil merem gitu kan? Ya artinya bahwa benar-benar nggak pernah mengenyam bangku sekolah kalau kasarannya kan Ya. gitu, tapi sampai saat ini bisa. Nah kalau kan tadi gini ya Pak Ujang itu 2004 sampai 2015-2016 itu kan OB itu ya Pak ya? Iya. Bisa dikatakan 12 tahun ya? Iya. 12 tahun 12 tahun sampai 13 tahun OB. Terus dengan diganti dengan jadi admin gudang itu lebih happy mana Pak? Lebih bahagia mana lebih? Kalau untuk happy sih Pak ya, ya kita sama-sama aja sih Pak. Secara ini loh, maksudnya secara perasaan mungkin apa kebanggaan, apa pencapaian atau apa itu lebih ingin mana? Kalau untuk ini happyan di gudang sih Pak, ibaratkan walaupun kita ini apa namanya sampai capek lah ibaratnya. Ya, cuman kita capek ini doang. Kalau di gudang itu kan tenaga lah yang ini gitu. Pemikiran nggak terlalu di. Jadi kalau waktu di OB itu kita mikir kalau ada tamu nih pasti apa ya gitu kan. Kalau ini pasti apa nih besok ada tamu ya. Kita udah mikir nih dari semalam pasti apa ya kira-kira kan gitu Pak. Nah disitulah beban ini ya Pak, beban moralnya berat Rumah tangga ya? berumah tangga, karena kan walaupun kelihatannya kayak sepele gitu ya OB itu, cuman pemikirannya juga ini Pak, apa namanya keras juga ya kalau ada tamu dadakan atau apa gitu kan. Di situ kita harus ini juga. Itu perasaan ibu-ibu di rumah gitu kali aja? Bisa jadi Pak. Ya, itu sayangnya nggak ada ibu-ibu ya. Ya, Mungkin kalau ada ibu-ibu itu kan kalau mau ada tamu gitu, dia bukannya wajahnya langsung murung, bukannya karena nggak suka ada tamu, tapi mau dikasih apa yang terbaik. bingung Pak ininya apa ngejamunya lah ibaratkan. Mbak Mita juga gitu perasaannya kalau mau ada tamu sekarang. Iya, bingung. Sampai toples aja dikomentari kan. Ini toples ya toples akhirnya kongguan tapi sini kok Gina gitu. Ya. Selama 12 tahun itu ya tadi ini Pak saya apa dikasih apa kalau ada tamunya. Banyak dia sih apa namanya, suka dukanya lah ibaratkan. Suka dukanya tuh diberatkan kalau tamu ininya kita pastilah bukan kalau dapat di komplain ini kurang itu seperti itu. Jadi kalau di gudang kita berininya sama mandor paling ya, bahkan kalau ngambil barang dan barangnya belum datang, orderannya belum datang pasti kok biasa gitu, terus tepuk-tepuk paling gitu, kita pakai aja maksimal situasi Pak. Ada yang nanya, mau nanya? 2004 yang baru lahir siapa? Sekarang usianya Pak Ujang berapa? 36. Berarti 2004 tuh umur berapa ya? Baru Belasan ya? 18-19 ya. Ada yang mau nanya? Tanyalah. Langka ini, termasuk manusia langka ini. Ya kan? 17 tahun menekuni proyek, 18 dan 18 tahun ya? Iya. Menekuni proyek sampai sekarang kuat loh. Di belakangnya ada apa itu? Kan 18 tahun itu belum punya istri kan? Sekarang berapa? Enggak dulu loh. Belum. Nikah umur berapa? Umur 22. Umur 22? Iya.
Mana sekarang udah besar berarti ya? Masih kecil Pak, kan yang pertama dulu meninggal itu. Oh. Itu di periksa. Yang baru 5 tahun. Karena telat. Banyak namanya. Banyak Pak. Banyak apa gitu. Nggak penasaran. Mungkin saya mau ini aja, bukan motivasi, semangat aja. Dan kalau dari perjalanan karirnya dari dulu, kalau saya itu hampir sama ya, Ojang ya. Ya. Karena tipikalnya juga dan UB. Artinya ini suatu kebanggaan nih kalau menurut saya. Artinya saya tidak melihat yang lalu, tapi sekarang kita melihat yang saat ini. Mungkin kalau saat ini kebetulan ini kelihatannya ada keistimewaan karena pekerjaan finishing kan baru mulai. Satu. Kedua, dari segi fasilitas kita difasilitasi. Artinya di basement ini kita dikasih area, dikasih tempat yang luas. Artinya disinilah modifikasi apa maksudnya kita terapkan di sini di Pak Ujang. Ya. Artinya Pak Ujang sudah punya gudang dan kondisi tidak seperti kemarin. Artinya itu telah terkondisikan dengan sistem. Nah sekarang nggak usah rendah hati atau rendah apa, kita sebagai Pak Ujang itu kalau saya lihat sebagai manajer gudangnya. Nah, disitulah tingkat kedudukan Pak Ujang akan lebih tinggi daripada yang lain. Jadi tegas terus, tegas saja, jangan ini karena Pak Ujang dipilih karena ketegasan. Nah, kita naruh Pak Ujang di situ, ya tujuannya udah gitu, jadi artinya jangan kalah sama yang tadi disampaikan mandornya. Mau ngambek biarin gitu. Mau ngambek pulang, sono itu langsung. Prosedur ya memang harus prosedur. Ya masa gitu. Ngambek nangis, mulai sono. Iya. Gitu loh. Maksud saya jangan takut Pak Ujang, kita maju terus tapi secara kita kasih pengarahan mereka. Mungkin yang kemarin semrawut sehingga sekarang diterapkan mereka kaget atau bagaimana. Tapi ya saatnya sekarang ini harus diterapkan karena kita difasilitasi oleh manajemen, yang kita dibikin. Bahkan saya antara CCTV di situ. Ya. Nah, artinya itu juga membantu Pak Ujang juga tuh, membantu security juga. Karena saya minta ini belum ada yang balas ya. Apa itu CCTV? Itu seperti apa? Itu baru metode saya Pak. Nanti mungkin dari manajemen seperti apa. Tapi bagi saya ya CCTV-nya dulu kita datangkan. Ya hari ini harus diputuskan Pak CCTV-nya. Nah, maksud saya maju terus Pak Ujang. Pak Ujang itu sebagai manajer gudang itu adalah Pak Ujang. Saya aja kalau apa-apa minta ke Pak Ujang kok tidak pernah saya ngambil sendiri atau apa. Mungkin yang lain ada yang mau usul nggak masalah pergudangan? Yang lain. Usul lah, usul. Ini yang sekolahnya tinggi-tinggi tuh. Ayo. Apa terkait manajemen gudang, gagasan-gagasan terkait dengan pergudangan? Ya, silakan. Mungkin kalau saya sebetulnya kadang kan stok kan perlu diketahui. Iya. Itu kadang juga perlu karena apa namanya sampai di rumah itu ada ditanyai stokan. Nah, kemarin tuh saya terbantu ada ini Pak apa stok yang dikasih BKS itu Pak. Ada stok material utama. Nah ini harapannya kalau misal semua itu kayak Online super online mungkin lebih baik. Cuma kan Pak Ujang itu nggak masuk belajar banyak. Iya. Kalau sudah masuk ke online itu kan lebih ribet dan apa? Sebenarnya mungkin nggak ribet ya kalau online itu. Kalau yang pakai spreadsheet kan tinggal yang penting ada koneksi internet aja karena Excel-nya sama kan? Ya sama. Cuma agak rumit, yang harus diupdate. Ya supaya nggak rumit sampean buat kan itu ininya aplikasinya dia tinggal pakai kan gitu. Nah, sekarang ini Mas sudah ke sistem cuma manual di grup lapangan. Iya. Itu Spreadsheet. bukan jadi apa Manual ini. apa ini stok. Menolak stok aja. Iya. Tulisan di lembar. Pakai WA. Ya, Ya kalau tapi kan itu kan seberapa besar WA itu kan. Makanya kalau bisa ya tadi minimal pakai spreadsheet atau pakai AppSheet. Aku dulu sudah pernah bikinin si Leli ya. Tapi apapun itu masukan itu biar memudahkan untuk semua akses gitu. Tapi harus gampang dioperasikannya dan karena Pak Ujang mobile kan, Iya. milih kemana-mana gitu.
Nah, nanti tolong dibantu lah gagasan-gagasan gitu ya Mas Budi. Mas Ganta itu katanya yang ahli coding gimana? Ada masukan nggak? Hah? Belum kebayang? Ya. Ya ini kan pergudangan ini bukan hanya diproyekkan, artinya ini bisa dijadikan sebuah sampling bahwa Anda kerja dimanapun itu kayaknya ada manajemen gudang ya, mau di developer, mau di ya di beberapa di pabrik, di toko gitu. Nah, manajemen gudang itu perlu dibikin lah. Nah, ini tolong teman-teman semua bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Pak Ujang dan dibikinkan sistem yang oke sehingga menjadi kebaikan kita bersama ke depan. Ada lagi, Dil? Gimana, kamu merasa insecure nggak ngelihat Pak Ujang yang berapa puluh tahun sekarang juga bisa mengatasi akses juga kan itu kalau tidak kan biasanya kita belajar juga di sekolah oke bisa andai kamu jadi Pak Ujang gitu loh, kayak di cerita-cerita sinetron itu, jika aku menjadi gitu. Jika aku menjadi Pak Ujang, andai nih Mas Fadil itu usia 18 tahun jadi OB, nggak sekolah, itu kira-kira gimana ya? Ya harusnya dengan kondisi karena ini kan kalau ibarat lari itu startnya beda ya, kan gitu. Kalau Pak Ujang mungkin ini lari ini menuju Monas itu, Pak Ujang larinya udah dari puncak gunung. Kalau Mas Fadil katakanlah diantar dulu pakai mobil dari Tugu Tani, tinggal lari kan gitu ya, gitu ya. Atau kita lah, atau kalau saya sebenarnya ya mirip-mirip kayak Pak Ujang juga gitu. Cuman beda treatment dan beda rute kan gitu. Tapi sama-sama berjuang dari nol gitu. Oke, terakhir kalau masih ada yang mau tanya? Cukup? Kalau cukup mungkin bisa dikasih closing statement Pak RT. Terima kasih semuanya. Langsung saya tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mas kita semangat pagi. Siapa kita? Mas kita. Was kita. Kompak.